Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang tanpa rahmatnya kita bukanlah apa-apa. Dengan rahmat Allah, dengan nikmat Allah, nikmat kesehatan, nikmat kecerdasan, nikmat waktu luang, nikmat masa muda kita, sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita via daring seperti ini. Semoga Allah ganti semangat kita, jerih payah kita dalam menuntut ilmu dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa, absen ke ustazah, nama, kemudian hadir. Jazakunallahu khair untuk antunna yang masih tetap semangat mengumpulkan catatannya, yang tidak usah disuruh lagi, tetap akan setelah daring tetap akan mengumpulkan catatannya. Ustazah berterima kasih, dan kepada yang belum mengumpulkan catatannya, Ustazah tunggu catatan antunna agar ustazah bisa memberikan nilai untuk antunna. Yang minggu lalu, yang kemarin, kirim ke ustazah sekarang. Sambil menunggu absen teman-temannya yang lain, kita murojaah pelajaran kita yang kemarin. Alhamdulillah, kita sudah membahas tentang hukum mim sukun. Hukum mim sukun ada 3. Yang pertama, ikhfa syafawi. Coba buka catatannya, Kak. Ayo kita baca sama-sama. Yang pertama, ikhfa syafawi, apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya menggunakan huruf mim dengan tempo yang dipanjangkan. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya menggunakan huruf mim dengan tempo yang dipanjangkan. Lihat contohnya di situ yang udah kakak tulis. Mim sukun bertemu dengan huruf ba, kita bacanya menggunakan huruf mim dengan tempo yang dipanjangkan.
Yang kedua, idgham mimi, yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka cara membacanya mim yang pertama diidghamkan atau dimasukkan ke dalam mim yang kedua dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka cara membacanya mim yang pertama kita idghamkan, kita masukkan ke dalam mim yang kedua dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Saya ulang sekali lagi, apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka cara membacanya memasukkan huruf mim yang pertama ke huruf mim yang kedua dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Kemudian yang ketiga, izhar syafawi. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf ba dan huruf mim, maka cara membacanya jelas. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf ba dan huruf mim, maka cara membacanya jelas. Ketika huruf mim bertemu dengan huruf ba, namanya ikhfa syafawi. Cara membacanya menggunakan huruf mim dengan tempo yang dipanjangkan. Ketika huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka cara membacanya diidghamkan ke huruf mim yang kedua dan membacanya dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Ketika mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba, maka cara membacanya jelas. Alhamdulillah, insyaallah anak-anak ustazah paham. Sekarang kita masuk ke pelajaran ke-6. Insyaallah minggu depan kita ujian praktek. Ustazah mau insyaallah nanti kita bicarakan tentang teknis ujiannya. Tetapi sepertinya ustazah ingin ujian prakteknya ustazah telepon satu-satu dan antuna yang membacanya. Tapi nanti insyaallah ustazah kabarkan lagi bagaimana teknis ujian praktek kita. Kita masuk dulu ke pelajaran yang ke-6. Masih semangat kan anak-anak ustazah? Pelajaran yang ke-6, baca hukum idgham. Hukum idgham, jenis-jenis idgham dari sisi makhraj dan sifat. Hari ini kita bahas jenis-jenis idgham dari sisi makhraj dan sifat. Insyaallah minggu depan kita belajar tentang jenis-jenis idgham dari sisi kesempurnaannya. Kita fokus ke sini dulu, jenis-jenis idgham dari sisi makhraj dan sifat. Yang pertama, idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain. Apa itu saja idgham mutamatsilain? Pertemuan dua huruf
yang sama makhraj dan sifatnya. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Idgham mutamatsilain, artinya pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Kita lihat di sini. Huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf kedua dan dibaca tanpa gunnah. Ketika dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya bertemu, yang pertama sukun dan huruf yang keduanya berharokat, maka kita membacanya, kita masukkan huruf pertama ke huruf kedua, maksudnya langsung kita masukkan ke huruf yang kedua dan dibaca tanpa gunnah, tidak ada penggunahan. Kita memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua itu tanpa gunnah, maksudnya langsung kita baca ke huruf yang kedua. Kita lihat contohnya. Dan kita membacanya tanpa gunnah. Ingat Kak, tanpa gunnah. Di sini huruf tak sukun, kemudian bertemu huruf ta yang berharokat. Huruf ta dengan huruf ta, makhrajnya sama, sifatnya juga sama. Yang pertama sukun, benar, dan yang kedua berharokat. Berarti cara membacanya, kita masukkan langsung ke huruf yang kedua dan dibacanya tanpa gunnah. Ustazah contohkan. Fama rabihat tija. Langsung Ustazah baca ke huruf yang kedua. Fama rabihat tija. Langsung Ustazah masukkan dia ke huruf yang kedua dan dibacanya tanpa gunnah. Bukan Ustazah baca rabihan, la, rabihat tija. Langsung masukkan ke huruf yang kedua dan membacanya tanpa gunnah. Ini juga lam sukun, kemudian ini lam berharokat. Ustazah contohkan. Kalla balla, balla. Langsung Ustazah masukkan ke huruf yang kedua. Dan Ustazah membacanya tanpa gunnah. Mana lagi kita cari? Ini kaf sukun, di sini kaf berharokat, kita membacanya langsung ke huruf yang kedua dan tanpa gunnah. Saya bacakan. Ainama takunu yudarikumul, yudarikumul. Langsung Ustazah bacakan ke huruf yang kedua, ke huruf kaf yang kedua. Dan Ustazah membacanya tanpa gunnah. Ini juga huruf dal sukun bertemu dengan huruf dal berharokat, maka membacanya langsung ke huruf yang kedua dan tanpa gunnah. Ustazah contohkan. Qalu amanna wa qad dakhalu, wa qad dakhalu, wa qad dakhalu. Langsung Ustazah masukkan ke huruf yang kedua.
Di sini huruf ba sukun. Kemudian setelahnya bertemu dengan huruf ba yang berharokat, maka kita langsung masukkan ke huruf yang kedua. Langsung kita baca ke huruf yang kedua. Kita masukkan huruf yang pertama ini ke yang kedua dan tanpa gunnah. Saya contohkan, faqul nadrib bi'asa, langsung saya masukkan ke sini dan tanpa gunnah. Faqul nadrib bi'asakal. Paham anak-anak ustazah? Lihat catatannya. Khusus untuk mim bertemu mim dan nun bertemu nun, maka dibaca dengan gunnah yang dipanjangkan. Karena mim bertemu mim, kemarin hukumnya idgham mimi. Jadi itu dibacanya dengan gunnah. Kita lanjut. Yang pertama tadi idgham mutamatsilain. Yang kedua idgham mutajannisain. Baca sama-sama. Apa itu idgham mutajannisain? Pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya namun berbeda sifatnya. Kita lihat, ba bertemu mim, sal bertemu zal, dal bertemu ta, zal bertemu lo, ta bertemu da, to bertemu ta, dan ta bertemu to. Kita baca keterangannya. Huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf kedua, dibaca tanpa gunnah. Ketika ba bertemu mim atau sa bertemu zal, da bertemu ta, zal bertemu zo, maka huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf kedua dan dibaca tanpa gunnah, sama seperti idgham mutamatsilain. Tetapi di huruf tertentu, huruf ba bertemu mim, huruf sa bertemu zal, yang sama makhrajnya tetapi beda sifatnya. Yang idgham mutamatsilain tadi sama makhrajnya dan sama sifatnya. Di idgham mutajannisain ini sama makhrajnya tetapi berbeda sifatnya. Cara bacanya seperti apa, Suzah? Huruf pertama langsung dimasukkan ke huruf yang kedua dan dibacanya tanpa gunnah. Kita lihat di sini huruf dal sukun bertemu dengan huruf ta yang berharokat. Jadi kita bacanya langsung ke huruf yang kedua dan membacanya tanpa gunnah. Ustazah contohkan yang ini, hasottum, hasottum. Langsung Ustazah masukkan ke huruf yang kedua yang berharokat dan Ustazah bacanya tanpa gunnah. Contoh yang kedua, di sini ada huruf tak sukun, kemudian bertemu dengan huruf dal yang berharokat, maka kita bacanya langsung ke huruf yang berharokat, kemudian membacanya tanpa gunnah. Sudah bacakan contohnya. Asqalat da'wa, asqalat
dawa, langsung ustazah masukkan ke huruf yang berharokat dan ustazah membacanya tanpa gunnah. Ini lihat catatannya, khusus untuk ba bertemu mim maka dibaca dengan gunnah yang dipanjangkan. Karena dia kita baca sekali lagi, khusus untuk mim bertemu dengan ba maka dibaca dengan gunnah yang dipanjangkan. Ayo kita cari mim bertemu dengan ba. Oh, hadhi laim dibaca dengan gunnah yang dipanjangkan. Laim basatta. Di sini to sukun bertemu dengan huruf ta yang berharokat, maka langsung kita masukkan ke huruf yang berharokat dan membacanya tanpa gunnah. Laim basatta ilayya, basatta ilayya, langsung. Ini zal sukun bertemu huruf zo yang berharokat, maka membacanya walau annahum izzalamu, langsung ke huruf yang berharokat, langsung ke huruf zo. Walau annahum izzalamu, langsung ke huruf yang berharokat. Nah, ini dia huruf ba sukun bertemu dengan huruf mim berharokat, maka kita bacanya dengan gunnah yang dipanjangkan. Huruf mim makhrajnya sama dengan huruf ba dari asyafatain, dari dua bibir, tetapi sifatnya berbeda. Maka cara membacanya, ketika ba sukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat, kita bacanya dengan gunnah yang dipanjangkan. Ya bunayyarkam, langsung ke huruf yang kedua dan dengan gunnah yang dipanjangkan. Itu khusus untuk huruf ba bertemu dengan huruf mim. Insyaallah paham anak-anak ustazah? Kita lanjut ke nomor yang ketiga, idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain. Apa itu idgham mutaqaribain? Ayo kita baca sama-sama. Pertemuan dua huruf yang berdekatan makhraj atau sifatnya, atau kedua-duanya. Lam bertemu dengan ro atau qaf bertemu dengan kaf, maka huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf kedua dan dibaca tanpa gunnah. Mutaqaribain. Qarib artinya dekat. Jadi pertemuan dua huruf yang berdekatan makhraj atau sifatnya atau kedua-duanya.
berdekatan makhrajnya atau berdekatan sifatnya atau berdekatan keduanya, makhraj dan sifat. Seperti huruf lam bertemu dengan ro ataupun qaf bertemu dengan kaf, maka huruf pertamanya kita masukkan langsung ke huruf yang kedua dan dibacanya tanpa gunnah. Idgham artinya memasukkan. Jadi idgham mutamatsilain, idgham mutajannisain, dan idgham mutaqarribain sama-sama dimasukkan huruf pertama langsung ke huruf yang kedua. Tetapi di idgham mutaqarribain ini huruf lam bertemu dengan ro, atau jika huruf qaf bertemu dengan huruf kaf, maka kita bacanya tanpa gunnah. Langsung ke contohnya agar antuna lebih mengerti. Kita lihat di sini huruf lam sukun, kemudian setelahnya huruf ro berharokat, maka kita bacanya langsung memasukkan ke huruf yang kedua tanpa gunnah. Sudah contohkan barrafa'ahullahu ilaih, barrafa, langsung sudah masukkan ke huruf ro-nya, barrafa. Contoh yang kedua, di sini huruf lam, kemudian setelahnya huruf ro, maka langsung kita masukkan ke huruf yang kedua, langsung kita baca ke huruf yang berharokat dan kita membacanya tanpa gunnah. Ustazah contohkan, wa qur rabbi zidni, wa qur rabb, langsung ustazah baca ke huruf ro, langsung ustazah baca ke huruf kedua yang berharokat, wa qur rabbi zidni ilma, wa qur rabbi, langsung ustazah baca ke huruf yang kedua. Kita lihat contoh yang ketiga. Ini huruf qaf sukun, kemudian bertemu dengan huruf kaf yang berharokat, maka langsung kita baca ke huruf yang berharokat dan tanpa gunnah. Alam nakhluqkum, alam nakhluqkum, langsung ke huruf yang berharokat, langsung ke huruf yang kedua dan kita membacanya tanpa gunnah. Insyaallah sampai sini paham. Jika ada yang ingin bertanya, boleh japri ustazah, tanya ke ustazah. Jika ustazah terlalu lama meresponnya, antuna boleh telepon ustazah. Kemungkinan chat antuna tenggelam dengan chat teman-teman antuna yang lain. Afwan, jika ustazah masih banyak kekurangan dalam menjelaskannya kepada antuna, insyaallah kita sama-sama belajar. Insyaallah Allah terima usaha kita dalam belajar ini, dan antuna yang sudah mengetahui ilmu ini, idgham, sudah mengetahui cara membacanya ketika bertemu dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya, yang pertama sukun dan yang kedua berharokat. Jadi antuna membacanya langsung masuk ke huruf yang kedua dan tanpa gunnah. Seperti itu langsung antuna amalkan di setiap antuna membaca Al-Quran. Masya Allah, insya Allah ilmu yang akan antuna dapatkan menjadi berkah. Sekian pelajaran kita hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa kirim catatannya ke ustazah. Baca doa kafaratul majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.